Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Oke, selamat datang di channel kita kesayangan kita ini, tempat kita di mana politik dibahas santai, ya, kayak ngobrol sambil nyuap bubur ayam gitu ya. Aduk atau enggak aduk, tetap damai. Oke, hari ini kita bakal bahas topik panas dan pastinya sangat membara. Ya, dimana Bang Yosalia Sutioso ya, ataupun Bang Yos ya, ngomong pedas soal Gibran. Katanya Gibran belum pantas jadi pemimpin negara. Waduh, panas nih. Langsung aja tanpa babi buta kita sikat. Mantan Kepala BIN Sutioso ikut mendukung tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI mengenai usul penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam sebuah podcast, Sutioso menyebut bahwa ia punya kekhawatiran yang sama bahwa nantinya Gibran harus memimpin Indonesia. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Apalagi menurut Sutioso, Presiden ke-7 Jokowi juga pernah mengaku anaknya itu tak tertarik terjun ke politik. Hingga akhirnya, setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Desakan mengenai pemakzulan Gibran sebelumnya disampaikan oleh ratusan purnawirawan TNI yang bergabung dalam Forum Purnawirawan TNI. Pertama-tama, siapa sih Sutioso ini? Kok komennya sangat nendang gitu teman-teman ya. Belum yang buat teman-teman yang belum tahu ya, Sutioso ini bukan Bang Yos Sableng gitu ya, yang jualan sate di depan gang gitu ya. Ini Sutioso beneran teman-teman, mantan jenderal ya, mantan gubernur DKI Jakarta 10 tahun, mantan BIN Badan Intelijen Negara ya. Kalau di game gitu ya, Bang Yos ini udah kayak bos level terakhir yang susah dikalahin gitu teman. Ya. Jadi kalau Bang Yos ngomong itu kayak suara dari atas gunung gitu ya, harus didengerin walaupun kadang bikin pengen ngedusel gitu ke bawah gitu ya. Dan dia ini kenapa Gibran disentil teman-teman? Menurut Bang Yos ya, Gibran itu masih kemudaan gitu ya, buat dampingin pimpinan nasional. Lah ya, bener juga sih. Baru juga beres belajar mengatur jalanan di Solo ya kan, udah mau ngurusin 270 juta warga negara Indonesia. Ya, kayaknya anak baru belajar naik sepeda gitu ya, langsung ngedrive di Monas gitu ya. Kata Bang Yos ya teman-teman, memimpin negara itu butuh pengalaman, ketahanan mental ya kan, dan kemampuan tahan digibahin 24 jam non-stop gitu ya. Bukan sekedar punya banyak follower Instagram ataupun akun-akun media sosial terus bisa ngatur negara. Bukan teman-teman. Ya, Gibran
itu dianggap seperti bintang muda atau anak magang gitu ya. Posisi Gibran sekarang tuh kayak anak magang di kantor, baru sehari kerja tiba-tiba disuruh presentasi di depan CEO sambil pakai dasi kebalik gitu ya. Mau gimana? Kalau mental nggak kuat, bisa langsung ngacir ke toilet pura-pura sakit perut, ya kan? Bang Yos ngelihat Gibran ini masih muda gitu ya, masih butuh proses, masih perlu dibakar ya, di medan tempur gitu ya, maksudnya di medan tempur politik. Kayak ibaratkan tempe mendoan yang digoreng sampai crispy ya. Kalau belum kalau belum matang, takutnya pas dikunyah malah memble gitu, meleyek gitu ya di tengah jalannya, maksudnya gitu teman-teman. Indonesia butuh pemimpin matang, bukan pemimpin setengah goreng ya. Dan ditambah lagi digoreng lagi sama politik dinasti, udah biasa tapi tetap bikin mules gitu teman-teman ya. Nah, satu lagi yang bikin Bang Yos mencak gitu ya, mencelek gitu adalah soal politik dinasti teman-teman. Katanya lahirnya Gibran di panggung besar politik ini nggak lepas dari suntikan sang bapak, yaitu Presiden Jokowi ya. Politik dinasti itu di Indonesia udah kayak tahu bulat gitu ya. Digoreng dadakan 500 perak tetap laku keras ya. Contoh buka peta aja deh gitu ya. Hampir di setiap daerah ada keluarga-keluarga yang estafet kekuasaan, kayak lari maraton 4 kali 100 meter gitu ya. Jadi ya gitu, apa yang dialami Gibran itu sebenarnya mainstream banget teman-teman ya. Tapi tetap aja tiap kali ada yang naik karena keluarga, rasa-rasanya kayak makan soto tapi kuahnya asem ya. Nah, ini bagian yang harus kita pikirin dalam ya teman-teman, sambil minum es teh manis gitu ya. Fakta, Gibran masih muda dan baru beberapa tahun di politik. Emang benar. Fakta, ada aroma politik dinasti. Ya emang benar. Fakta, Bang Yos suka ngasih kritik pedas kayak sambal ulek. Tapi apakah umur muda otomatis berarti nggak mampu? Belum tentu juga ya. Belum tentu teman-teman. Justru kita tahu Presiden Soekarno ataupun Sudirman memimpin masih muda dulu ya. Umur-umuran segitulah gitu. Jangan udah memble, udah tua gitu ya. Baru mimpin negara ini gitu. Udah jompo gitu ya. Ya, jangan lupa di luar negeri ada kepala negara umur 30-an yang udah bisa mimpin negara, bahkan sampai ngerjain PR anaknya. Ya, masalahnya Indonesia bukan negara biasa. Indonesia itu penuh drama.
penuh intrik. Pemimpinnya harus kuat kayak gorila gitu. Licin kayak belut gitu. Sabar kayak guru TK gitu teman-teman. Dan cerdas kayak hacker Rusia. Ya. Ada bau-bau politik juga. Bener di ininya. Kalau nggak saling jegal, ya bukan Indonesia coy. Ya. Bisa aja ada yang merasa jalan mereka tertutup gara-gara kemunculan Gibran jadi wapres. Jadi mereka cari cara buat ngecilin popularitasnya Gibran gitu ya. Bisa juga ada pihak yang emang peduli gitu ya. Kayak Bang Yos gitu ya. Yang pengen pemimpin kita ke depan benar-benar qualified gitu ya. Bukan hanya modal anak siapa. Di politik, kawan bisa jadi lawan, teman-teman ya. Lawan bisa jadi teman. Ibaratkan kayak tukang bakso keliling gitu ya. Hari ini lewat, besok lewat lagi. Besoknya jualan mie ayam. Ya. Dan masa depan Gibran bersinar atau tenggelam menurut yang pasti satu hal yang pasti teman-teman, Gibran sudah resmi ikut main di liga besar. Ya. Kalau memang dia punya kualitas, dia akan bersinar gitu loh. Kalau cuman ngandelin nama besar, siap-siap aja diseret netizen plus 62. Ya. Netizen kita ini lebih kejam dari review makanan di TikTok. Yang jelas, rakyat Indonesia udah makin pinter, teman-teman. Kalau pemimpin cuma setengah matang, percaya deh, yang ngamuk duluan itu emang langsung emak-emak di grup WhatsApp RT gitu ya. Ya. Jadi teman-teman, Sutioso kritik Gibran keras-keras kayak lagi ngamuk di pasar gitu ya. Masalah pengalaman dan politik dinasti jadi sorotan utama. Ada kemungkinan ini bagian dari permainan politik ya, untuk menjatuhkan mantan presiden Jokowi ya teman-teman. Tapi jangan lupa, politik itu cair teman-teman. Kayak es batu di bawah terik matahari Bekasi. Di bawah terik matahari Bekasi ya. Ujung-ujungnya kita sebagai rakyat menentukan siapa yang layak. Dan jangan langgar konstitusi gitu ya. Ini sudah di ranah konstitusi gitu. Jangan malu-maluin konstitusi kita lah gitu ya. Kalau udah terpilih udahlah. Nanti tahun 2029 calonkan lagi wakil Anda yang menurut Anda layak. Ya. Sekarang giliran kawan-kawan semua buat ngomong apa kayak gitu ya. Menurut kalian Gibran itu udah pantas naik kelas jadi pemimpin nasional, atau harus masih belajar dulu kayak
SpongeBob belajar nyetir kapal gitu ya. Ya, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau suka videonya jangan lupa like ya dan share dan bagikan ke grup-grup keluarga biar pada debat seru tapi tetap damai, ya kan? Jangan sampai berujung saling blokir. Dan jangan lupa kita di sini bukan buat saling benci ya teman-teman, tapi buat saling tukar pikiran. Ya. Karena negara ini butuh rakyat cerdas. Bukan cuman rakyat baperan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, politik boleh serius tapi ketawa itu wajib. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Jangan lupa untuk tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Bye-bye. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Montobe kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers.